Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kembali lagi kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Mari sebelum kita beristirahat, membaringkan tubuh kita yang lemah, kita mau bangun roh kita mau bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kembali minta kekuatan dari Roh Kudus. Dengan sebentar firman Tuhan, renungan yang akan disampaikan menjadi kekuatan baru buat kita. Mari tundukkan kepalamu, tutup mata jasmanimu dimanapun saudara berada. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau Bapa. Kami mau selalu bersyukur buat setiap hal yang Tuhan buat. Baik maupun tidak baik. Mungkin itu karena kelalaian kami, kelemahan kami Tuhan. Mari Kau terus bersama kami, memberikan kami kekuatan melewati setiap cobaan, rintangan Tuhan. Yang terus memberikan iman kami tetap teguh bahwa Engkau Yesus Juru Selamat kami Tuhan. Makasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Oh Jesus. Mari bawa hatimu. Mulai buka mulutmu, nyatakan ucapan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. We thank you Lord. We thank you Lord. We thank you Lord. Buat setiap kebaikan-Mu kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan pujian hanya bagi-Mu. Oh Jesus. Tuhan kami
betapa mulianya dari hati namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan, 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 ditinggikan, ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, dimuliakan atas Indonesia, atas keluarga kami. Oh Tuhan, namamu yang layak dipuji, ditinggikan. Yesus namanya, tiada yang sepertimu, sepertimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, engkau baik, tiada yang sepertimu Tuhan. Kau yang layak dipuji, disembah. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku,
selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, oh besar, haleluya, besar Allahku, oh, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, haleluya. Shalom saudara, kembali kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang mengucap syukur dan bersuka cita di hadirat-Mu, sebab Engkau telah menolong kami, memberkati kami, menyertai kami sepanjang hari dalam tugas kerja dan seluruh aktivitas kami. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau nyatakan syukur terima kasih kepadamu untuk segala yang kami raih ataupun yang belum kami raih. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal, bahwa penebus kami hidup, dan karena itu kami memiliki pengharapan, kami memiliki kepastian bahwa Engkau datang supaya kami hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebab itu urapi kami ketika kami membaca dari firman-Mu, supaya apa yang kami baca itu benar kami mengerti dan bukan untuk kami lupakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita akan melihat sebetulnya satu pasal ya di dalam Ayub pasal 19. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Jadi memang kita membutuhkan keberpihakan Tuhan. Sebab dengan keberpihakan Tuhan dalam hidup kita, kita akan tampil menjadi lebih daripada pemenang. Nah saudara, di ayat yang ke-25 di Ayub pasal 19, Ayub berkata begini, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub menolak untuk menyerah atas pergumulannya. Saudara, dia mau bangkit dan menyerang ketakutannya itu. Ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa Tuhanku bangkit, dan karena itu dengan berkeyakinan seperti itu, ini akan membangkitkan imannya dan dia memperkatakan apa yang menjadi pengharapannya. Nah saudaraku yang kekasih, dia mengatakan bahwa penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Memang saudara, diperlukan usaha yang kuat bagi Ayub untuk berkata seperti itu. Tetapi justru perkataannya ini membangkitkan semangat dirinya untuk percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Kita tahu Ayub adalah seorang yang benar menurut konfirmasi dari Tuhan. Dia seorang yang saleh. Dia juga orang yang diberkati, ya. Tapi juga Tuhan izinkan dia mengalami berbagai persoalan. Belum selesai persoalan yang satu, datang lagi persoalan yang lain. Tetapi saudara, dengan dia berkata bahwa aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu, ini akan membangkitkan semangat berimannya dan dia akan terus memperkatakan apa yang menjadi pengharapannya itu. Saudaraku yang kekasih, coba saudara bayangkan keadaan Ayub saat itu. Tidak ada hal-hal yang baik
di sekeliling hidupnya. Pada saat itu Ayub duduk dalam kemiskinan, padahal dia seorang yang kaya raya waktu itu ya. Konglomerat kalau saudara baca di Ayub pasal 1 ya. Nah saudara, penyakit pun menimpa sekujur tubuhnya. Penderitaan yang sangat berat dialami oleh Ayub. Anak-anaknya meninggal, ya kan? Kekayaannya ludes, bahkan tubuhnya penuh dengan borok. Teman-temannya pergi, bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Nah saudara, tidak ada seorang pun yang memberinya kekuatan atau datang menopang dia dalam doa. Tetapi pada saat itulah saudara, Ayub berseru dengan nyaring, tetapi aku tahu penebusku hidup. Ayub tahu bahwa Allah peduli bahkan di dalam badai yang kuat sekalipun. Dia yakin Allah masih sanggup mendengar sebuah bisikan kecil dari jeritan hatinya yang terdalam. Ayub mendapatkan pengertian bahwa Allah adalah penebusnya yang hidup. Seorang pribadi yang bersedia dan sanggup memberikan pertolongan di saat dia tidak berdaya. Dia yakini bahwa Tuhan hidup dan karena itu akan menghidupkan dirinya. Ayub sedang melihat Allah yang bukan hanya sanggup melepaskan dirinya dari jeritan atau ya dari situasi kemiskinan, dari situasi sakit penyakit, kesepian dan kesedihan, tetapi juga Allah yang sanggup menyelamatkan dirinya dari kematian yang kekal. Saudara, inilah yang Ayub punya. Dia benar-benar sangat menyadari bahwa Allah hidup dan karena itu dia tidak sendirian, dia tidak bergumul sendiri. Di tengah-tengah penderitaannya, Ayub melihat pribadi Yesus Kristus sang penebus yang akan mati disalib untuk menebus dosa dunia. Saudara, kita bisa mengusir ketakutan dengan memperkatakan firman Tuhan yang dapat membangkitkan imanmu. Alkitab berkata bahwa apabila kita beribadah kepada Tuhan, Allah kita sanggup memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekuatan, kekayaan, juga pengharapan, dan termasuk kekuatan untuk menaklukkan sakit penyakit, kekuatan untuk bertambah banyak, ya, bukan kemandulan. Mungkin saudara mengalami kemandulan dalam soal usaha, kemandulan dalam soal pelayanan, ya kan? Artinya ya gitu-gitu doang gitu kan, tidak berkembang, tidak progres atau ya tidak ada terobosan-terobosan, ya. Tapi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita datang beribadat, Allah kita sanggup memberikan kekuatan untuk menyelesaikan tugas panggilan hidup kita sampai garis akhir. Amin. Maka itu Ayub, saudara, dia datang kepada Tuhan dan dia yakin bahwa Tuhan akan mendengar bahkan akan menjawab doa-doanya. Mari kita belajar dari seorang Ayub malam ini, saudara. Apa masalahmu? Ya. Apa dan pergumulanmu, ya. Apa yang menjadi doamu hari-hari ini, ya. Teruslah datang kepada Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah saudara putus asa, ya, kehilangan sukacita, ya. Saudara, Ayub adalah sosok, ya, teladan kita dalam menghadapi pergumulan, ya kan? Ya. Dia menolak untuk menyerah atas pergumulannya.
Jangan pernah menyerah saudara ya. Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Karena itu seperti lagu tadi, kita mau bersyukur untuk kebaikan, untuk keadilan Tuhan. Amin. Ya, mari ya saudara kita datang kepada Tuhan. Kita mau sampaikan keluh kesah kita kepadanya. Kita bawa semuanya dalam doa. Amin. Ya saudara. Ya. Mari saudara kita nyatakan kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu tadi saudara. Yaitu aku hendak bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur untuk kebaikan-Mu. Bahwa Engkau yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Engkau izinkan masalah kami alami dalam hidup ini sebagai ujian iman kami. Dan karena itu kami tidak akan pernah menyerah pada keadaan. Sebab kami punya Tuhan yang hidup, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Seperti yang disampaikan oleh Ayub. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea dan jemaat Galilea Community of Christ, mereka yang bersama kami dalam syafaat bagi sahabat, doa dan syukur pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, tilik akan keberadaan kami semua. Jika mereka ada dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Jika mereka berada dalam kekurangan, Tuhan cukupkan. Tuhan menyediakan semua kebutuhan kami. Kebutuhan jasmani, kebutuhan materi, kebutuhan rohani kami. Tuhan, Engkau Allah yang adil dan Engkau akan menyatakan keadilan-Mu. Kami akan terus mengikuti Engkau. Sekalipun situasi di sekitar kami mungkin kurang bersahabat. Mungkin pintu-pintu pertolongan dari manusia tertutup rapat. Tetapi pertolongan dari Tuhan selalu nyata. Dan pintu pertolongan surga selalu terbuka bagi setiap kami. Haleluya, berkati bangsa dan negara kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang senantiasa merindukan dan menanti-nantikan Tuhan. Kami akan selalu dikuatkan dan
kami akan terus memuji Tuhan. Inilah kami. Terima kasih, berkati pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, dan masa depan setiap sahabat Galilea yang terus setia mengikuti program syafaat bagi sahabat, syukur dan doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan, jawab doa-doa mereka. Dan malam ini kami akan menikmati dalam istirahat tidur. Kami melepaskan semua kelelahan kami dan Engkau berikan kami kekuatan baru. Engkau gantikan semua energi yang sudah keluar. Di saat kami tidur Tuhan kerjakan hal-hal yang baik dan Tuhan merancang hal-hal yang baik saat kami tidur. Sehingga kami bangun besok pagi dengan kekuatan baru, dengan semangat dan juga tentu dengan berkat-berkat yang baru yang Kau siapkan bagi kami. Terima kasih, kami terus mengucap syukur buat apa yang kami terima, buat apa yang kami alami dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Kami akan tidur dan berikan kami perlindungan, berikan kami tidur yang baik, tidur yang penuh damai sejahtera sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Ruslimano Arfa dalam program ziarah ke Holy Land yang akan direncanakan pada tanggal 17 Oktober hingga 27, jadi ada 11 hari perjalanan yang sangat memberkati Bapak Ibu. Nah saudara, tema yang selalu saya sampaikan untuk berziarah ke sana adalah menggali akar kekristenan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 122, "Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Saudara, perjalanan kita diawali dari Jakarta. Nah saudara, tentu kita mulai dengan Mesir ya. Di Mesir saudara ada banyak tempat yang cukup menarik untuk kita datangi. Selanjutnya kita akan meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju Israel. Kita akan melewati padang gurun Sin atau padang gurun Sinai, di mana setelah menyeberangi Laut Tebrau, pada waktu itu Musa dengan tongkatnya membelah air laut dan bangsa Israel berjalan di tengahnya. Nah tentu kita akan bermalam di Sharm el-Sheikh dan menikmati keindahan pantai sekaligus menjelajahi padang gurun, padang pasir yang mungkin menjadi hal yang langka di Indonesia saudara ya. Dan selanjutnya kita akan ke perbatasan dan memasuki Israel. Nah ketika kita memasuki perbatasan, dan perbatasan itu namanya Taba, perbatasan Mesir Israel. Kita akan melewati Eliat atau Laut Merah, daerah yang akan kita lewati ketika masuk Israel melalui perbatasan Taba, Mesir Israel. Nah selanjutnya saudara, kita akan menuju Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Kita juga akan melihat gereja kelahiran Yesus, lebih dikenal dengan nama Nativity Church. Salah satu gereja terbesar di Bethlehem yang adalah wilayah Palestina, saudara. Kita juga akan ke Nazaret. Nazaret, kota di mana Allah melalui malaikat Gabriel membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Selanjutnya, kita akan mengunjungi wilayah Yerusalem. Nah, Yerusalem, saudara, adalah kota terbesar dan utama di Israel dan menjadi ibu kota Israel. Kota yang berdiri di tengah-tengah lembah Yudea, bergelar sebagai ratu
dari kota-kota dunia selama 30 abad. Terletak di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, menjadi tempat yang dipilih Tuhan sebagai benteng monoteisme. Bagi umat Kristen, disinilah Tuhan Yesus datang dieluk-elukan, tetapi kemudian disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke surga. Ada ruang perjamuan kudus terakhir juga akan kita kunjungi. Terletak di Bukit Zion, adalah tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, terkenal dengan nama Last Supperum. Kalau sudah baca di Markus pasal 14. Di ruang ini juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya 2 kali kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dan kemudian menurunkan Roh Kudus. Tentu kita akan datang ke tempat yang sangat kudus bagi bangsa Yahudi, yaitu tembok ratapan. Kita juga akan pergi ke kapel kenaikan terletak di atas Bukit Zaitun. Di dalam kapel terdapat pijakan dengan cetakan kaki yang diyakini adalah pijakan kaki Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Kemudian kita juga akan pergi ke Bukit Zaitun. Terletak di kawasan timur kota Yerusalem, melewati lembah Kidron dengan ketinggian puncak 300 kaki di atas Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Kristen. Disinilah Kristus terangkat ke surga, menangisi kehancuran kota Yerusalem dan mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Mari kita datang ke Yerusalem untuk melihat kota suci yang luar biasa, kota sangat bersejarah, kota yang disucikan oleh 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Dan kiranya saudara bisa bersama saya pada 17 sampai 27 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Elahem Besem Hamasiyah. Bapak Ibu, saya bersama Mr. Jamal, guide lokal selama kami berada di Israel. Mr. Jamal adalah seorang Arab Muslim. Dia tinggal di Yerusalem, dia punya kartu tanda penduduk Israel, tetapi dia memiliki paspor Yordania. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan tersuci umat Yahudi, di tembok ratapan. Lihat di sana, dan ada yang mereka lagi berdoa. Bapak Ibu yang berkerinduan datang ke tempat ini, daftarkan dirimu bersama saya, bersama Marian Tour and Travel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.